judulnya tuh meskipun kita dekat orang yang berduit, jangan sesekali kita memanfaatkan orang guys, beneran. Apalagi kitanya nggak berduitnya. Halo bunda-bunda cantik, kembali lagi di vlog emak-emak anak dua. Jangan bosan ya bun ya, kayak gini cerita-cerita sederhana dan santai dan nyaman. Aku tuh mau ngebahas tentang kehidupan. Apa sih bunda kehidupan itu? Pengalaman aku gitu ya guys, waktu dahulu kala ya. Aku tuh orangnya tuh meskipun deket ya, banyak aku tuh deket orang-orang yang berduit ya. Cie berduit. Ya intinya sih judulnya tuh meskipun kita dekat orang yang berduit, jangan sesekali kita memanfaatkan orang guys, beneran. Apalagi kitanya nggak berduitnya guys. Kenapa bunda gitu ya kan? Nggak kenapa-napa sih sebenarnya ya, cuman aku tuh dulu tuh kerja di paling lama tuh aku kan udah cerita kerja di otak-otak ya guys, cuman aku udah keluar ya. Terus aku kerja di toko baju guys, di toko baju di Pasar Bedeng ya. Nah aku tuh paling lama tuh kerja di situ guys. Kenapa bunda kerja di situ paling lama? Enggak, aku tuh nggak ngelihat gaji, nggak ngelihat apa sih kerjaannya, enggak. Yang penting kita nyaman dulu kerja itu gitu. Kalau aku sih nyaman, terus aku belajar, aku bisa, udah. Pokoknya aku tuh di situ sampai mau nikah tuh di situ guys kerjanya. Meskipun pulang ke rumah terus balik lagi ke situ, ke rumah balik lagi ke situ ya, intinya ke situ, seringnya ke situ. Kalau aku tuh kalau kerja ya guys, kalau orangnya baik, orang yang anggap kita keluarga, kita juga kerjanya nggak apa sih, nggak menye-menye gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung, kita kayak toko kita sendiri, anggap aja kita toko sendiri ya, maksudnya gitu. Jadi kita ngerjainnya dengan senang hati, jangan nggak terpaksa gitu guys. Kalau kita ngerjainnya dengan senang hati ya, meskipun itu barang banyak pun itu nyangkol ke otak guys. Kenapa? Karena kita ikhlas, bedanya gitu. Kenapa sih aku tuh barang, maksudnya kalau ngecek barang terus kalau barang kosong kadang suka nyangkol di otak sendiri gitu, nggak ngapalin padahal ya, cuman emang nyangkol sendiri gitu, inget gitu ya. Karena kenapa? Karena kita sering beres-beres gudang, jadi kita hafal guys. Jadi kita tuh nggak dipinta pun kita sering-sering beresin barang gitu. Jadi kita tuh nanti hafal sendiri, ngerti sendiri, pokoknya prosesnya berjalan aja gitu. Di suatu hari pas aku mau nikah itu ya, aku juga ditawarin guys, gini, kalau udah nikah kerja lagi aja, nanti suaminya suruh jualan di sini katanya gitu, jualan di pasar apa di mana, nanti dikasih ini apa, kasih modal gitu ya gitu. Aku mah orangnya nggak enakan guys, nggak mau ngemanfaatin orang gitu, bedanya. Aku tuh orangnya nggak gampang ngemanfaatin orang, meskipun orang itu udah percaya kita, tapi kita harus jaga kepercayaan orang itu harus guys. Jadi aku tuh orangnya nggak enak. Ada loh orang yang kita deket sama bos gitu ya, kita udah kerja lama sama bos ya, ya udah kita minjem aja, gampang kan, minjem berapa jut gitu ya, masalah gampang gitu ya, minjem aja segini, nanti kalau butuh minjem. Aku mah enggak guys, kayak gitu orangnya enggak. Jadi kalau aku tuh nggak bener-bener butuh banget, enggak. Dan sempat juga ada suatu kejadian aku pas dulu operasi ya, sempat yang belum nikah itu operasi ya, terus ditawarin nama bos itu tuh yang di situ. Nah katanya diperiksain juga sih, alhamdulillahnya ya, ke rumah sakit itu guys, diperiksain sama bos ya, dianterin ke sana. Sudah diperiksain di sana, harusnya kan harus diangkat ya guys itunya ya, pokoknya tumornya harus diangkat. Mau diangkat itu kan aku pikir ya, masa aku diangkat di Jakarta ya guys, ribet ya. Meskipun kata bos ya udah nggak apa-apa di sini aja, nanti diurus-urus gitu ya. Aku tuh nggak mau orangnya, nggak mau ngerepotin, takutnya habis kita operasi itu jadi bikin repot gitu, ngerti nggak sih? Takutnya kan kita nggak langsung bisa kerja. Aku tuh orangnya nggak mikirin, oh iya ya mau diurus-urus, mikirin apa maksud keuntungan buat diri sendiri, enggak. Aku mau guys orangnya nggak enakan gitu. Intinya tuh nggak gampang sepenuhnya ngegantung ke orang gitu guys. Aku tuh orangnya enggak gitu. Aku jadinya itu aku operasi di rumah guys, pulang ke kampung gitu. Jadi aku tuh meskipun suruhnya di sana, aku tuh nggak mau, orangnya nggak mau ngerepotin. Kadang ada loh orang yang udah deket sama bos sama ini gitu, ya udah ya gitu ya. Aku tuh meskipun kerja udah lama di sana ya, kalau maksudnya kalau meskipun lagi butuh kepepet duit ya, maksudnya aku tuh orangnya jarang minjem guys. Dan kan orang tuh beda-beda ya, orang itu ya,
ada yang ngemanfaatin situasi. Intinya bunda-bunda cantik, intinya kita tuh harus belajar lagi ngehargain orang. Apalagi orang itu pernah ngebantu kita, guys, hargailah gitu ya, ngebantu gitu ya. Terus jangan pernah ngemanfaatin orang di situasi keuntungan kamu sendiri. Intinya gitu, pokoknya jangan ngemanfaatin orang itulah buat kebutuhan sendiri ya, guys, gitu. Intinya setiap rumah tangga itu pasti ada aja kebutuhannya. Nggak mungkin ya, guys, kalau di rumah tangga itu nggak ada kebutuhannya, pengeluarannya, apalagi ke pengeluaran ngedadak, apa pokoknya bla bla bla, banyak loh, guys. Jadi jangan sangka-sangka orang diam-diam aja itu nggak ada masalah, nggak ada ribet, pasti ada aja. Cuman dia ngadapinnya dengan kepala dingin dan hati yang tenang ya, guys.